Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu takbiratul ihrami, syarat-syarat takbiratul ihram. Adapun inilah pasal ya, surutu takbiratul ihrami, adapun beberapa syaratnya takbiratul ihram, sittata asyara, ada 16. Ya, ada 16 syaratnya takbiratul ihram. Antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama takbiratul ihram itu dibaca ya ketika berdiri fil fardi apabila sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyati, yang kedua harus dengan bahasa Arab. Untuk pakai bahasa Sunda Allah anu ageng. Iya itu untang-untang katanya. Ya tetap jadi harus pakai bahasa Arab. Allahu akbar gitu kan. Wa antakuna bil arabiyati, yaitu dengan bahasa Arab. Wa antakuna bil lafdil jalalati, dan yang ketiga harus dengan lafaz jalalah, yaitu dengan lafaz Allah. Ya, yang ketiga wa bil lafdil akbar, dan dengan lafaz akbar. Yang keempat harus dengan lafaz akbar. Wa tartibu, dan harus tartib kedua lafaz tersebut, jangan dibalik, jangan akbarullah, tapi harus Allahu akbar ya. Wa tartibu bainal lafdhaini, harus tartib dalam melafalkan dua lafaz, yaitu Allah dan akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalati. Kemudian yang nomor ke-6, hamzahnya lafaz Allah tidak boleh tidak boleh dipanjangkan. Jangan Allah, ya, hamzahnya jangan dipanjangkan. Allahu akbar tidak dipanjangkan, tidak boleh. Wa alla yamudda hamzatal jalalati, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya lafaz jalalah, lafaz Allah jalalah itu ya. Wa adamu maddi ba'i akbar. Yang ketujuh juga baknya lafaz akbar tidak boleh dipanjangkan, baknya Allahu akbar nggak boleh begitu juga. Pendek Allahu akbar, pendekin ya. Kemudian yang nomor ke-8, wa alla yusaddi dal ba'a. Nah, dan jangan jangan ditasdid dan baknya Allahu akbar. Repot juga bacanya Allahu akbar. Kerepotan. Tidak boleh ditasdidan. Ya, yang ke-9 wa alla yazida wawan sakinatan al mutaharrikatan bainal kalimataini. Dan tidak boleh ditambahin juga wawu ya. Wawu mati ataupun ada harokatnya di antara dua kalimat itu. Misalkan nggak boleh wallahu atau Allahu akbar atau Allahu akbar. Kata hu berarti kan ada mantobinya tuh, di situ ada wawu. Allahu akbar atau Allahu akbar, ada wawunya diharokatin. Allahu akbar. Tidak boleh. Tidak boleh begitu juga. Di antara sebelum lafalnya atau di sebelumnya juga, atau wallah gitu kan, jadi kayak huruf qasam ya. Atau wa alla yazida wawan qoblal jalalati. Tuh yang nomor 10. Wa alla yazida wawan qoblal jalalati, itu tidak boleh ditambahin wawu sebelum lafaz Allah. Wallah tak gitu ya. Ya jadi abdi wallah ya. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir tersebut ya, waqfatan
baik berhenti tawilatan yang lama wala qasirotan atau sebentar. Tidak boleh berhenti lama atau sebentar. Ya, tidak boleh berhenti sebentar ataupun apalagi lama-lama, misalkan Allahu Akbar. Pokoknya nggak boleh lah, pokoknya harus langsung Allahu Akbar. Nggak boleh berhenti lama, nggak boleh berhenti sebentar. Ya. Kemudian yang nomor ke-12, wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, harus terdengar oleh telinga sendiri. Nah, jangan ngebetem gerakan udah Allahu Akbar. Ya, apalagi kalau jadi imam ya, kalau jadi imam harus terdengar sama makmum takbiratul ihramnya. Dan takbiratul ihram kita itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Huruf-hurufnya semuanya ya. Waduhulul wakti fil muaqqati. Nah, yang nomor ke-13 yaitu sudah tiba waktu sholat apabila kita mengerjakan sholat yang berwaktu. Ya, masa takbiratul ihram sana waktunya sholat apa? Ya, sudah masuk waktu orang. Gitu ya. Wa iqauha halal istiqbal. Nah, yang ke-14 lafal Allahu Akbar itu harus diucapkan jadi ketika kita menghadap kiblat. Jadi kita lagi mengawali sholat kan, udah ngadep kiblat tuh, jangan lagi menghadap kemana Allahu Akbar langsung gini. Jadi kita udah manteng dulu, Ka'bahnya isanya udah madep ke kiblat, baru kita siap. Kan masang niat takbir tuh. Jadi ketika tangan diangkat, yang mulut mengucap Allahu Akbar, hati pasang niat. Itu sholat Allah. Jadi di dalam hati teh nawait usolli fardu duhri. Nah, itu kan fardunya mah sampai situ yang wajibnya. Kesonohnya arba rakaatim mustaqbilal kiblat itu ada sunnah. Jadi yang wajibnya mah usolli fardu duhri. Usolli fardul asr. Jadi Allahu Akbar harus sudah tamat. Bener. Allahu Akbar di sini masih usolli fardu. Jadi Allahu Akbar udah kelar niatnya di dalam hati lo. Niatnya bahasa Indonesia di dalam hati tapi boleh. Tapi belajar pakai usolli fardu duhri. Segitu aja. Fardunya usolli fardu duhri. Usolli fardul asri. Segitu doang yang wajibnya. Jadi Allah bisa lah. Yang wajibnya aja belajar. Allah usolli fardul asri. Sambil Allahu Akbar sambil sholat jadi kayak bersama-sama baca. Iya. Nah itulah. Ya. Iya, makanya harus belajar makanya Allahu Akbar. Makanya banyak sedih orang yang mang-mang itu setan datang itu nggak boleh sampai ada keraguan dalam sholat itu. Allahu Akbar. Nah, makanya orang suka ada yang kayak orang was-was Allah. Kan baru niatnya belum masuk kayaknya. Allah ulang lagi. Kata Allahu Akbar. Jadi cukup yang usolli fardhu duhur itunya aja, yang wajibnya aja. Ya. Jadi harus ngadep ke kiblat. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Yang nomor ke-15 itu tidak boleh ya merusak atau mengubah dari walaupun satu huruf ya dari huruf-huruf takbiratul ihram ya, satu huruf pun juga tidak boleh. Kalau tadi kan ditambahin waw nggak boleh. Kalau ditasdidin ba berarti kan ada penambahan huruf ya, kalau pakai tasdid. Nah, ini juga tidak boleh mengurangi atau merusak ya atau mengubah huruf daripada takbiratul ihram. Ntar pasti merubah juga makna. Wa ta'khiru takbiratil wal ma'mumi an takbiratil imam. Harus mengakhirkan takbiratul ihramnya siapa? Sebagai makmum ya, takbiratul ihram harus sesudah menghadiri apabila sebagai makmum gitu kayak wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, jadi harus diakhirkan itu ya takbiratul ihram ya. Jadi mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum an takbiratil imam dari takbirnya imam. Jadi ikut-ikutan. Jangan ini mah imam belum takbir, orang udah takbir duluan atau imam belum ruku, orang udah ruku. Namanya makmum apa ikutan.
Kan ada kadang anak kecilnya yang suka lucu mah. Duluan belum paham kayak anak kecil makan wah udah pintar sholat mah gitu. Pikirnya oh duluan sholat teh gitu, padahal namanya bermakmum tetap harus ngikutin. Nah itulah ya indahnya kebersamaan berjamaah tuh. Nah, walaupun misalkan yang di depan pokoknya jadi imam, di belakang presiden juga ikut aja ke imam. Nah itu jadi luar biasa ya berjamaah. Baca Al-Fatihah, Alia udah lebih cepat. Kita baca kan Bismillah. Nah itu anak itu merasa dia udah bisa, udah pintar, udah hafal gerakan apa, jadi pasti ngikutin lebih cepat ketimbang imamnya. Malah kalau ya jadi itu apa namanya, ada berapa tadi tingkah cara takbiratul ihram ada 16. Yang pertama dibaca ketika berdiri ya, yang kedua dengan bahasa Arab ya, yang ketiga harus dengan lafaz Allah, yang keempat dengan lafaz akbar, yang kelima antara keduanya harus bertartib ya, berurutan. Yang keenam hamzah lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Yang ketujuh pada lafaz akbar tidak boleh juga dibaca panjang, akbar nggak boleh. Kemudian baknya juga tidak boleh ditasdid, akbar. Yang kesembilan sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambahin wow. Jadi kosam kalau gitu ya, wallah masalah. Jadi antara lafaz Allah dan akbar juga tidak boleh berhenti lama, dan juga tidak boleh berhenti sebentar ya. Sebelum huruf takbiratul ihram juga harus seluruh huruf takbiratul ihram tuh harus terdengar oleh telinga sendiri ya. Salah setelah tiba waktu sholat apabila mengerjakan sholat berwaktu. Jadi lafaz Allahu Akbar juga harus diucapkan ketika menghadap kiblat. Yang ke-15 tidak boleh merusak atau mengubah huruf-huruf daripada takbiratul ihram. Yang ke-16 apabila sebagai makmum harus mengakhirkan takbiratul ihram ketimbang imam. Wallahu a'lam bishawab.